Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, Bapak Haji Heri Fasa MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan, serta anak-anakku yang soleh dan solehah yang ibu banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, kita masuk di Ramadan hari ke-14. Kali ini gua akan bawakan tema tentang hikmah Ramadan, meningkatkan amal dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan merupakan bulan agung yang di dalamnya Allah SWT perintahkan untuk berpuasa. Bulan ini Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan penuh berkah sehingga banyak umat muslim berlomba-lomba meraihnya untuk mengerjakan berbagai amal kebaikan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah, Ramadan yang tiba kepada kalian adalah bulan yang penuh berkah. Allah SWT mewajibkan puasa di dalamnya. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, semua setan dibelenggu. Di dalamnya Allah menjadikan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka siapa yang menyia-nyiakan kebaikannya, maka sesungguhnya dia akan menderita kerugian. Dari hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Baihaqi. Dengan demikian, kemuliaan yang dimiliki bulan Ramadan, Nabi SAW juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amal soleh, baik amal wajib maupun amal sunnah. Beliau bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan, yaitu amalan sunnah, di dalamnya, yaitu Ramadan, samalah ia dengan orang yang menunaikan suatu ibadah wajib di bulan yang lain. Misalnya sholat-sholat yang bisa dilaksanakan, diantaranya tarawih, witir, rawatib, duha, tahajud yang bisa dikerjakan, amal sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya menjadi abadi, suatu ibadah wajib. Jadi pada bulan Ramadan ini Allah SWT obral pahala besar-besaran, jangan sampai disia-siakan. Dan kalau siapa yang mengerjakan suatu amalan wajib di dalamnya, samalah ia mengerjakan
Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Dari hadis riwayat Huzaimah. Kedatangan bulan suci Ramadan akan seluruh umat muslim di dunia. Selama 30 hari ini, umat muslim akan menjalankan ibadah yang tidak bisa dilakukan di bulan yang lain. Utamanya adalah puasa. Diikuti juga dengan ibadah sunnah lainnya seperti tarawih, witir, rawatib, duha, juga iktikaf di bulan Ramadan. Kalau menyambut Ramadan, sebagian ulama menganjurkan berdoa setiap saat agar bisa bertemu di bulan suci tersebut. Doa yang dipanjatkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, hingga kami bisa sampai pada bulan Ramadan. Diketahui bahwa umur yang bertemu di bulan Ramadan yang penuh dengan ibadah kepada Allah, khususnya ibadah puasa yang punya sejumlah hikmah. Puasa tidak hanya menahan lapar, haus saja. Jika kita menjalani dengan sungguh-sungguh, hikmah puasa Ramadan tentu akan terasa nilainya. Kali ini ada beberapa hikmah puasa Ramadan, yang adalah penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Berpuasa di bulan Ramadan mengandung banyak hikmah, di antaranya memberi pelajaran bagi manusia untuk melatih diri, riyadhah nafs, dan penyucian dia, tazkiyatun nafs, sehingga berpuasa sekedar rutinitas belaka, tapi secara spiritual, psikologis, bahkan humanis sosial. Yang kedua adalah muraqabatullah. Muraqabatullah artinya merasa CCTV-nya Allah. Seorang bisa saja mengaku berpuasa, tapi hanya Allah yang tahu kebenarannya orang tersebut berpuasa. Melakukan tindakan yang tercela selama berpuasa sepatutnya tidak dikerjakan jika seseorang menanamkan sifat muraqabatullah. Sifat ini juga membuat seseorang mempunyai imunitas atau daya tahan pada jiwa dan batinnya, tahan akan godaan, serta senantiasa merasakan ketenangan menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, membentuk kesabaran. Hikmah puasa adalah mendidik seseorang untuk bersifat sabar, karena puasa dilatih untuk bisa menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, juga amarah. Yang keempat adalah menyehatkan badan. Hikmah puasa pun dapat menyehatkan badan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Jadi berpuasa itu membuat badan. Riwayat At-Tabari. Dari hadis lain Nabi SAW bersabda, perut adalah rumah penyakit dan pengaturan makanan adalah obat. Di sini ada hadis Sahih Muslim. Oleh karena itu, hikmah yang terkandung di dalam puasa bukan hanya
yang sebaiknya dituntaskan sebelum imsak juga tanpa sadar akan membuat seseorang waktu. Maka menjalankan puasa secara tidak langsung membawa seseorang untuk lebih teratur dalam waktu. Yang keenam, menciptakan kepedulian sosial. Momen puasa dimanfaatkan untuk perhatian terhadap sekitar. Seperti di SMA Negeri 1 Rangkas itu ada program semasa berbagi, ya, setiap Jumat sore. Nah, itu menciptakan kepedulian sosial, berbagi terhadap sesama. Itu salah satu hikmah Ramadan. Yang meningkatkan takwa, meningkatkan derajat orang-orang mukmin menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi dia mulia dicintai di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Yang kedelapan adalah mendapatkan pahala yang ganda. Hikmah puasa selanjutnya mendapatkan pahala terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa setiap amalan kebaikan dilakukan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Hikmah yang kesembilan adalah perlindungan dari perbuatan buruk. Puasa merupakan pelindung diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, puasa itu perisai, juga membenteng dari siksaan api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Al-Baihaqi. Hikmah yang ke-10 adalah menjaga qanaah. Arti qanaah adalah merasa bersyukur dan ridho atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Apalagi ketika berbuka puasa hanya seteguk air aja nikmatnya luar biasa. Kita diciptakan untuk bersifat qanaah, hikmah Ramadan. Di berpuasa di bulan Ramadan membawa hikmah bagi kita secara pribadi maupun sosial, sehingga setelah selesai Ramadan diharapkan kita menjadi bersih, sehat jasmani dan rohani. Semoga hikmah Ramadan efeknya itu setelah di bulan Ramadan. Allah mohon maaf atas segala. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Regi Abdul Saidah MPD yang telah membawakan tausiah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat.